Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari apa yang saya renungkan sampai saat ini, saya semakin menyadari bahwa derita itu sesuatu yang selalu ingin dihindari. Dan karena itu terjadi pengalaman putus asa, bingung, mentok. Karena memang derita sebetulnya akan selalu ada dalam hidup kita. Dan tentu poinnya bukan pada menghindari derita, karena akan selalu ada. Persoalannya justru bagaimana sikap kita terhadap derita itu sendiri. Dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Kalau kita bisa memahaminya, maka derita bukan menjadi persoalan lagi. Bahkan derita bisa menjadi sesuatu yang sangat positif untuk menunjukkan cinta kita. Justru kita perlu memahami untuk apa maksud kita diciptakan di dunia ini. Kita menemukan kedamaian dalam hidup ini ketika kita bisa hidup sebagaimana dimaksudkan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan. Bahwa kita hidup itu untuk mengabdikan diri kita bagi orang lain dengan cinta kasih. Itulah hidup kita. Dan kalau kita mengabdikan hidup kita untuk orang lain, siapapun dia, dengan cinta kasih, maka derita bukan menjadi persoalan. Bahkan derita menjadi pilihan kadang-kadang untuk mengabdikan hidup kita bagi sesama kita. Persis itu rahasia kehidupan kita. Kalau kita bisa menyongsong penderitaan, menyongsong salib demi pengabdian kita, pelayanan kita kepada sesama, maka derita bukan lagi sesuatu yang negatif, tetapi menjadi salib yang menyelamatkan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan mengabdikan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Tuhan mengabdikan hidupnya agar semuanya, segalanya menjadi baik. Dan itu seluruh hidupnya, yang juga menjadi teladan bagi kita. Kita itu hanya bisa berarti ketika kita memberikan hidup kita kepada sesama. Anda itu menjadi suami ketika sungguh-sungguh mengasihi istri. Anda itu menjadi bapak ketika sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap anak-anak. Tidak bisa mengatakan saya adalah suami yang baik, tapi tidak punya istri. Ya nggak bisa. Saya adalah bapak yang baik, tapi tidak pernah berkorban untuk anak-anaknya. Ya nggak bisa. Diri kita ditentukan atau mendapatkan arti dan makna dalam relasinya dengan sesama. Saya adalah guru yang sangat baik, tapi tidak punya murid. Ya, saya kira tidak ada. Karena itu justru pengabdian kita kepada sesama itulah yang memberi arti hidup kita. Dan persis untuk itulah kita diciptakan. Maka Tuhan memberikan jalan yang memang tidak mudah untuk dipahami. Banyak orang yang tidak mau. Apalagi zaman ini lebih banyak berfokus pada diri sendiri. Me time. Memutuskan apa yang berguna bagi hidupnya sendiri. Menjalani apa yang dia inginkan. Semuanya tentang dirinya. Dan itu tidak membawa kedamaian atau kebahagiaan. Ingin menemukan sebuah kehidupan, tetapi dengan jalan egoistik, sudah salah sejak awal. Itu seperti, maaf, ibu-ibu yang bercita-cita kurus, tetapi hobinya kuliner. Itu sudah pasti sejak awal tidak akan berhasil. Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, jalan kedamaian dan kebahagiaan
yaitu ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita bagi orang lain dengan cinta kasih. Itulah arti, sekaligus itu jalan kehidupan kita. Bukan lagi tentang diri saya, tetapi tentang diri kita. Tidak pernah saya sendiri dan bisa mencintai, nggak bisa. Saya mencintai seseorang, saya mencintai sesama, saya mencintai alam semesta. Saya dan yang lain, bukan sendiri, bukan tentang saya. Maka lawan dari cinta itu bukan kebencian, tetapi egoisme. Ketika semuanya terarah kepada diri sendiri. Dan kemudian kita tidak bisa bahagia dan memperoleh damai sejahtera. Tidak bisa. Karena kasih, perhatian kepada sesama adalah unsur konstitutif. Unsur yang membentuk diri kita sampai kita bisa ada di dunia ini. Maka menghindarinya sama saja dengan tidak mengakui diri kita sendiri. Karena itu saudara-saudari terkasih, hidup dan melayani sesama dalam cinta kasih adalah satu hal. Menempuh jalan lain, hidup yang egoistik, adalah hidup yang tidak mendamaikan dan tidak memberikan kebahagiaan apapun. Tuhan Yesus dengan sangat jelas bukan hanya mengajarkan, tetapi memberi teladan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu arti hidup. Itulah jalan sempit yang membawa kepada kerajaan surga yang tidak banyak orang memilihnya. Orang banyak memilih yang mudah, yang menyenangkan, yang membahagiakan untuk diri saya. Dan persis itu pilihan yang tidak membahagiakan. Persis itu pilihan yang membuat kita sendiri bingung. Kenapa hidup saya merasa tidak maju-maju? Kenapa hidup saya hanya sampai di sini saja? Tidak pernah sungguh-sungguh menemukan sukacita, kepenuhan dalam hidup ini. Padahal segalanya sudah ada. Rumah ada, kendaraan ada, keluarga ada. Kenapa saya tidak sungguh-sungguh bisa penuh sukacita dan syukur setiap saat? Karena kita lupa tujuan utama kita hidup di dunia ini bukan untuk mendapatkan banyak hal, tetapi untuk memberikan diri, mengabdikan diri bagi sesama dengan cinta kasih. Sehingga pada saatnya kemudian saya bisa menyatakan, Tuhan, terima kasih. Anugerah talenta yang sudah Kau berikan itu sekarang sudah menghasilkan buah yang berlipat ganda. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari Tuhan yang selalu mencintai kita, selalu mengabdikan hidupnya untuk kita, selalu menemani kita dan tidak pernah menyerah ketika kita sendiri hampir menyerah terhadap diri kita. Tuhan selalu mengasihi kita, selalu membimbing kita, selalu meneguhkan, membesarkan hati kita, dan selalu menemani kita. Sampai kita mengerti bahwa hidup adalah untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God. Because you are loved. Arahkanlah hidup kita kepada sesama kita. Dari situlah kita memperoleh kedamaian yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati.